Selamat datang di channel Electrical Power System Protection. Di tutorial sebelumnya kita sudah belajar menghitung cara menghitung arus diferensial pada suatu relay line current diferensial di transmisi atau penghantar. Pada dasarnya dengan cara yang sama sebenarnya kita juga bisa menggunakan metode atau cara menghitung arus diferensial di transmisi juga bisa diterapkan di suatu trafo tenaga. Bedanya adalah pada suatu penghantar atau transmisi itu menggunakan media komunikasi fiber optik atau FO untuk pertukaran data dari GIA ke GIB atau dari relay penghantar di GIA ke GI dan relay penghantar di GIB. Berbeda dengan relay proteksi diferensial di suatu trafo tenaga seperti yang teman-teman lihat di layar. Di sini ada suatu trafo tenaga di mana konfigurasi pemasangan CT-nya ada di kedua sisi. Ini letak perbedaan dengan proteksi diferensial di line current diferensial, karena masing-masing relay itu terdapat di masing-masing GI. Kemudian untuk tukar menukar atau transfer receive data dari GIA dan GIB itu melalui media komunikasi fiber optik. Sementara di trafo itu sendiri dua data dari dua CT dari kedua sisi trafo ini, HV dan LV, itu masuk ke dalam satu relay proteksi diferensial. Kemudian untuk diferensial trafo ini kita harus memperhatikan bagaimana cara pemasangan atau konfigurasi pemasangan CT-nya di masing-masing sisi. Bisa dilihat pada gambar P1. Kalau kita anggap dari sini adalah busbar 150 kV dan di sini ada CT, maka P1 dari CT tersebut dari sisi HV ini harus menghadap busbar, harus menghadap ke busbar. Demikian pula untuk P1 dari sisi LV atau biasa mungkin di 20 kV ya. Ini sebelum masuk 20 kV, sebelum masuk busbar 20 kV, maka di sini terpasang CT dengan polaritas P1 menghadap ke busbar dan P2 itu menghadap ke trafo tenaga yang diproteksi. Jadi relay proteksi kita akan bekerja pada saat mendeteksi arus hubung singkat atau gangguan yang terjadi di antara dua pengaman ini. Ini terkhusus relay proteksi diferensial trafo tenaga. Kemudian nilai atau CT rangkaian sekundernya dari CT tadi itu kita kedua sisi tadi dimasukkan ke dalam relay, dan disinilah relay itu akan mengkalkulasi diferensial dari dari pembacaan arus di sisi HV dan sisi LV trafo tenaga ini. Kemudian perbedaan berikutnya adalah kalau di transmisi tidak ada perbedaan level tegangan sehingga arus yang dibaca adalah sama di level tegangan yang sama. Sementara di trafo tenaga ini ada perbedaan pembacaan arus dari sisi HV dan sisi LV. Anggap kalau kita misalkan di sini adalah trafo tenaga 60 MVA atau 30 MVA, contoh 30 MVA, maka arus yang mengalir, arus full loadnya atau arus beban penuhnya maksimum adalah 115 ampere di sisi HV dan 866 ampere di sisi LV. Sehingga kalau kita langsung mengkalkulasi secara pembacaan dari masing-masing sisi, maka ini akan timbul diferensial. Sehingga pada prinsip kerja relay diferensial trafo ini
dia harus menggunakan, maka si relay ini akan menggunakan satu sisi referensi yang kemudian akan diikuti sebagai nilai referensinya ya. Atau dengan cara yang paling sederhana adalah kalau di sini 115 ampere, artinya di situ adalah 30 MVA untuk sisi 150 kV, maka itu adalah 100%-nya. 100% kalau kita konversi ke per unit, maka dia akan menjadi 1 per unit. 1 per unit sama dengan 100%. Kemudian sama di sisi LV. Di sisi LV sini adalah pada saat terbaca 866 ampere, itu berarti trafo ini adalah beban 100%, atau kita bisa tuliskan juga ini adalah 1 per unit. Sehingga pada tutorial kali ini kita akan menganggap untuk menghitung arus diferensial dari relay proteksi trafo ini, maka kita konversi ke dalam persen atau per unit. Oke, untuk pembacaan masing-masing 1 PU kita simulasikan di sini. 1 per unit, 1 per unit, 1 per unit, 1 per unit. Oke, kemudian untuk sudut fasa dari setiap fasa ini, dari setiap fasa R, fasa S dan fasa T ini adalah karena dari sini mengalir arus dari sisi HV ke LV untuk menyuplai penyulang, maka arah arusnya adalah menghadap dari P1 ke P2. Ini normalnya adalah 0 derajat, kemudian min 120 derajat dan 120 derajat. Sementara di sisi LV, karena P1-nya menghadap ke busbar dan P2-nya menghadap ke sisi trafo yang diproteksi, sementara arah arus ini mengalir ke penyulang atau ke feeder yang arahnya adalah menjauhi P1, sehingga idealnya adalah arah sudut fasa dari CT yang terbaca di fasa R, fasa S dan fasa T adalah berbeda 180 derajat dari sisi HV-nya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan karena berbeda 180 derajat, maka di sini adalah 1 per unit sudut 180 derajat. Di sini adalah 60 derajat fasa S ya, min 120 ditambah dengan 180 jadinya adalah 60, dan 120 ditambah 180 berubahnya adalah 300. Baik, kemudian nilai ini nantinya akan kita hitung diferensialnya. Kita akan menghitung diferensialnya dan berapa restrainnya. Kemudian selain itu juga akan kita coba gambarkan bentuk fasornya, diagram fasor dari sisi HV dan sisi LV, sehingga tutorial ini bisa juga digunakan sebagai tools pada saat teman-teman melakukan stability. Sehingga dengan pembacaan arus pada saat melakukan stability trafo, kita bisa memasukkan nilai-nilainya, sudut fasanya seperti apa, dan kemudian kita bisa lihat relay ini sudah stabil atau belum. Oke, kita akan masuk ke perhitungannya. Yang kita harus lakukan pertama adalah mengkonversi nilai magnitude ini ke dalam bentuk komponen real dan imajiner, kemudian bilangan kompleksnya. Oke, kita akan geser ke kanan. Oke, di sini ada data fasor untuk untuk sisi HV dan sisi LV. Ini kita akan menggunakan nilai 1 per unit tadi, cuma untuk memudahkan kita akan menyamakan nilai yang ada di sini itu sama dengan nilai yang ada di sini untuk sisi HV. Kemudian untuk sudut fasanya adalah kita ambil sama dengan sudut fasa 0 derajat untuk sisi HV. Kemudian untuk sisi LV adalah magnitude di sini. Kemudian untuk angle-nya sudutnya adalah 180 derajat. Oke. Karena kita menggunakan Excel, sehingga kita bisa mengcopy ini untuk di drag ke bawah untuk mengcopy rumus yang ada di atas tadi. Kemudian ini kita copy juga.
sehingga nilai yang ada di sini merupakan atau sama dengan nilai yang ada di data utama kita ini. Oke, nilai inilah yang kemudian akan kita rubah ke dalam bentuk komponen real dan imajiner serta besaran kompleksnya. Besaran kompleks akan kita gunakan nantinya untuk menghitung berapa diferensial dari sisi HV dan sisi LV ini. Oke, untuk real, untuk komponen realnya, besar komponen realnya adalah sama dengan besar nilai magnitudo ini dikalikan dengan kosinus. Cos, di Excel cuma ada cos, ini adalah merupakan kosinus. Karena dia adalah dalam bentuk derajat, maka kita tuliskan perintah radians 0 derajat. Kita tutup. Kemudian untuk imajinernya, untuk komponen imajinernya adalah magnitude dikali sinus kali radian, sinus radian 0 derajat. Oke, kemudian kompleks sama dengan bilangan kompleksnya adalah kompleks X, Y atau real di titik koma kalau di sini ya. Ada yang tergantung nanti teman-teman di sini dia menggunakan setelah real number ini dia menggunakan titik koma atau koma. Silahkan diikuti perintahnya. Kalau di sini di Excel yang kita gunakan menggunakan titik koma, sehingga akan saya gunakan titik koma juga setelah AE4 ini. Oke, AE4 titik koma imajiner AF. Maka besaran kompleksnya adalah 1 plus 0 sebenarnya, 0JX, 0J ya, J0. Kemudian rumus ini karena sama, maka saya akan kopikan ke bawah seperti itu. Dan untuk LV-nya, untuk pembacaan sisi LV rumusnya sama dengan magnitude dikali kosinus dikali radian 180 derajat. Kemudian untuk ini adalah magnitude dikali sinus radian 180 derajat. Sinus harusnya kali ya. Oke. Kemudian sama dengan kompleks real, imajiner. Rumusnya akan saya kopikan. Oke, kita sudah memperoleh data untuk menggambarkan diagram fasor dari relay diferensial kita. Oke, kita akan ambil data ini real imajiner, kita akan pindahkan ke sini untuk data fasornya. Karena titik start semua fasor ini adalah dari 0 untuk semua fasa, maka untuk komponen X dan komponen Y-nya atau komponen real dan imajinernya adalah semuanya berangkat dari titik 0. Kemudian untuk fasa R ini kita ambil dari sini aja sama dengan ini real. Kemudian ini sama dengan 0 atau sama dengan di AF, di HV ya untuk imajinernya. Selanjutnya adalah IS 0, berangkat dari 0, startnya adalah 0, kemudian ujungnya adalah di min 0,5. Kemudian untuk ini adalah di min 0,866. Kemudian untuk fasa T sama dari 0, kemudian sama dengan min 0,5 dan 0,866. Oke, dengan cara yang sama untuk di LV-nya adalah ini sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini sama dengan min 1. Ini sama dengan LV-nya. Kemudian ini fasa S, fasa T.
Oke, ini kita akan gambarkan fasornya. Di sini sudah kita siapkan. Kalau awalnya adalah kita lihat di insert, kemudian ini ada cut, kita ambil yang ini, scatter with straight line. Oke, ini sudah saya siapkan. Tinggal kita masukkan datanya, select data, masukkan untuk ini IR HP, nilainya adalah ini dan ini. Kemudian untuk fasa S HP adalah ini dan ini. Kemudian fasa T ditambahkan IT HP, dan ini adalah ini kemudian imaginernya. Oke, kita sudah memperoleh fasornya, arah fasornya seperti ini. Kemudian untuk fasor LV kita akan select data, tambahkan IR LV, kemudian ada di sini imaginernya adalah ini. Oke, saya tambahkan lagi IS LV, dan selanjutnya adalah ITLV, ini sini. Oke, ya kita sudah memperoleh arah fasornya seperti ini. Setelah kita memperoleh arah fasor, setelah kita menggambarkan fasornya, di sini kita bisa lihat kalau secara fasornya sudah bertolak belakang atau saling berlawanan, sehingga kalau kita jumlahkan fasornya akan kembali ke titik nol semua. Itulah prinsip diferensialnya. Oke, kalau kita simulasikan dari sudut fasa ini, dari sudut fasa misalkan terjadi gangguan di dalam area CT pengapit ini, maka arah sudut fasa dari arah aliran arus dari sisi LV ini akan berubah. Yang tadinya mengirim dari P2 ke P1 akan seolah-olah ada arus yang mengalir dari P1 ke P2, sehingga ini merubah polaritas dari CT tersebut. Oke, kita coba simulasikan seperti apa perubahannya. Ini kalau kita rubah misalkan gangguan fasa R, maka akan berubah ke misalkan searah di kuadran 1 misalkan 20 derajat. Oke, maka arah fasornya akan seperti ini. Ini kita belum hitung dengan diferensialnya berapa. Oke, kita coba kembalikan untuk simulasinya. Jadi tools ini akan sangat berguna pada saat kita akan melakukan stability trafo baru, atau pada saat melakukan stability pasca pemeliharaan. Misalkan setelah melakukan pengujian rangkaian CT, misalkan knip point dan lain-lain yang menuntut kita untuk membuka rangkaian CT, sehingga untuk memastikan rangkaian CT setelah kita melakukan perbaikan tadi itu sudah benar, maka salah satu cara yang atau metode paling bagus adalah melakukan stability. Oke, selanjutnya adalah tugas utama kita adalah menghitung berapa diferensial fasa R, berapa diferensial fasa S dan fasa T pada saat terjadi gangguan di sini. Dan pada saat beban normal harusnya seperti apa diferensialnya, atau pada saat terjadi gangguan di luar CT pengapit, di luar CT ini seperti apa diferensialnya, kita akan coba hitung. Baik, untuk perhitungan ini adalah seperti yang kita sudah pelajari di video sebelumnya, di tutorial sebelumnya itu cuma menggunakan penjumlahan besaran kompleks dari masing-masing sisi. Oke, pada saat ini pada relay trafo ini karena dia berada di satu trafo berada di satu relay untuk kedua CT inputan ini, maka
dia akan langsung menjumlahkan dalam persentasenya seperti sebesar apa. Oke, jadi ini adalah IM absolut. Rumusnya adalah IM absolut ABS. Kemudian di sini IM sum, penjumlahan antara sisi HV dan sisi LV. Cuma kita harus menggunakan besaran kompleksnya, sehingga IM sumnya ini adalah mengarah ke fasa R, kompleks fasa R HV dan kompleks fasa R LV. Kurang. Oke, sehingga diferensialnya adalah 0 pada saat kita menganggap ini adalah fasornya masih berlawanan, atau pada saat terjadi atau pada saat load flow-nya sedang normal. Itu untuk fasa R untuk diff-nya. Dan berapa untuk restraint-nya atau blocking-nya berapa. Ini restraint ini adalah mengacunya adalah kepada beban yang mengalir di trafo pada saat itu. Jadi rumusnya ini adalah I1 tambah I2 dibagi 2, atau I fasa R sisi HV dijumlahkan dengan I fasa R sisi LV, itu harusnya sama dengan 2 per unit dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan 1 per unit, atau beban rata-rata pada saat mengalir beban di trafo tersebut. Oke, kita coba simulasikan. Ini adalah 1 ampere, magnitudenya adalah 1 ampere, 1 per unit, 1 per unit. Ini rumusnya adalah dalam kurung IR fasa HV tambah dengan I fasa RLV dibagi dengan 2. Inilah restraintnya. Jadi kalau kita gambarkan lagi di relay karakteristik diferensial, ini posisi stabil dan berada di bawah garis karakteristik relay diferensial karena diff-nya adalah 0. Kemudian rumus yang sama dengan cara yang sama, penjumlahan di fasa S dan fasa T adalah menggunakan rumus yang ini, IM absolut, IM sum, AG5 dengan AG6. Oke, saya copy saja, Ctrl C, dan bagi kita pastikan di sini, Ctrl V. Dan restraintnya Ctrl C, kita copy juga rumusnya, Ctrl V. Oke, sehingga kalau gangguannya berada di luar atau ini adalah kondisi operasi normal, kita bisa simulasikan ini masih stabil. Hanya saja bagaimana pada saat gangguannya ini berada di luar CT pengapit. Anggaplah kita anggap gangguannya berada setelah busbar di 20 kV atau di penyulang 20 kV. Kita coba simulasikan, tentunya pada saat terjadi gangguan maka ada kenaikan arus yang cukup signifikan di fasa yang terganggu tersebut. Oke, misal adalah fasa R di sisi HV misalkan akan naik 3 per unit, maka kita bisa melihat sini berapa diferensialnya, berapa persen diferensialnya atau berapa per unit. Kita lihat 30 derajat, ini sudah 2, dan gangguan di sisi LV nya misalkan 5, maka jawabannya adalah restraintnya itu adalah 4 dan diferensialnya fasa R. Kemudian untuk fasa yang lain kita bisa ngerubah sesuai dengan simulasi yang teman-teman akan lakukan nantinya. Untuk perhitungan diferensialnya ini sudah berhasil, sudah selesai. Kita bisa hitung berapa diferensialnya dan berapa restraintnya. Kemudian dari sisi fasor, karena tadi tidak ada perubahan sudut fasa, karena gangguannya di luar, maka yang kita bisa lihat adalah magnitudenya sudah berbeda. Misalkan di sini fasa R adalah magnitudenya sudah 3 per unit. Di sisi LV ini magnitudenya sisi LV ini 5 per unit, tapi dengan arah yang berlawanan dengan si fasor HV-nya. Oke, berikutnya adalah
Berikutnya adalah pada saat terjadi gangguan itu di dalam CT pengapit ini. Tentunya jika gangguannya berada di dalam area CT pengaman dan kemudian ini di depannya adalah P2, maka sudut fasornya ini pasti akan berubah. Dan bagaimana dengan kondisi diferensial kita pada saat terjadi perbedaan sudut fasa? Oke, kita akan coba simulasikan. Begitu terjadi gangguan, kita anggap sudut fasanya adalah mengarah ke titik trafo ini, sehingga kita berasumsi P2-nya akan ada P1 ke P2. P1 P2 itu berarti dia harusnya di kuadran 1 atau kuadran 4, yaitu dari antara 0 sampai dengan 90 dan 0 sampai dengan min 90 atau 270. Oke, untuk ini kita coba samakan dulu semua parameter magnitude satu per unit. Secara perhitungan matematika, ini div-nya harusnya R. Hanya saja pada saat terjadi gangguan fasa R tadi, di manakah posisi fasornya? Maka kita akan coba simulasikan di posisi misalkan 30 derajat. Diferensialnya seperti apa? Kita lihat diferensialnya setelah kita merubah 180 derajat ini menjadi 30 derajat. Oke, ini sudah ada diferensial juga, sudah muncul diferensial. Misalkan ini 70 derajat. Teknik fasa S. Oke. Kemudian fasa T kita akan berubah 50 derajat. Div-nya adalah sekian. Kemudian kita coba rubah 50 juga derajat, maka ini sudah berbeda, masih 0 ini. Oke, kita coba cek dulu. Kita coba cek untuk di fasa S ini. Sepertinya ada yang salah, AG5 dan AM5. Dan AM5. Kita coba periksa dulu. Sepertinya ada yang keliru karena di sini diferensialnya masih tetap 0. Sum AG5 dan AM5. Oke. Seperti itulah tutorial cara membuat tools simulasi fasor relay diferensial dari masing-masing sisi dan menghitung arus diferensial dan arus restrainnya. Semoga dengan tools ini bisa memudahkan proses pekerjaan saat melakukan pengujian stability relay diferensial trafo tenaga, dan tentunya kita bisa menghindari kesalahan kerja relay proteksi karena telah dimitigasi sejak awal komisioning trafo tenaga, yaitu dengan pengujian stability maupun pada saat pasca pemeliharaan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.